Situasi di Timur Tengah saat ini sedang berada di titik yang sangat serius. Konflik antara Iran dan Israel bukan lagi sekedar ketegangan biasa, tapi sudah masuk ke fase perang terbuka dengan dampak yang semakin luas. Serangan terjadi hampir setiap hari, baik dalam bentuk rudal maupun drone. Dan yang paling penting, konflik ini tidak hanya berdampak pada dua negara saja, tapi mulai memengaruhi stabilitas kawasan bahkan dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini masih bisa dikendalikan atau justru akan berkembang menjadi krisis yang jauh lebih besar? Awal eskalasi besar terjadi ketika serangan terkoordinasi dilancarkan ke wilayah Iran. Targetnya bukan sembarangan, melainkan fasilitas militer, sistem pertahanan udara, dan berbagai infrastruktur strategis. Serangan ini menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan memang dirancang untuk melemahkan kemampuan Iran secara signifikan. Pada saat itu, banyak pihak memperkirakan Iran akan mengalami kesulitan untuk merespon dalam waktu cepat, mengingat skala serangan yang cukup besar. Namun, perkiraan tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Tidak lama setelah serangan awal, Iran mulai melancarkan serangan balasan dalam skala besar. Ratusan rudal balistik dan drone diluncurkan ke berbagai target. Serangan ini tidak hanya diarahkan ke wilayah Israel, tetapi juga ke beberapa titik strategis di kawasan Timur Tengah, termasuk area yang memiliki kepentingan militer dan energi. Ini menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kapasitas militer yang cukup kuat untuk melakukan operasi balasan secara luas. Yang menarik, serangan ini dilakukan dengan koordinasi yang cukup rapi, menunjukkan bahwa ini bukan reaksi spontan, tetapi bagian dari strategi yang sudah dipersiapkan. Dalam situasi tekanan tinggi, Iran justru menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Mereka tidak hanya mengandalkan jumlah serangan, tetapi juga menggunakan pendekatan taktis. Serangan dilakukan dari berbagai arah dengan kombinasi rudal dan drone, sehingga membuat sistem pertahanan lawan harus bekerja ekstra. Selain itu, beberapa pengamat menilai bahwa Iran mengalami peningkatan dalam kemampuan militernya, terutama dalam hal jangkauan serangan dan koordinasi. Ini menjadi faktor penting yang membuat konflik ini tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, Israel tetap menunjukkan kekuatan militernya. Serangan udara terus dilakukan dengan tingkat presisi tinggi. Target utama Israel adalah fasilitas militer Iran, gudang senjata, serta jalur logistik yang digunakan untuk mendukung operasi militer. Selain itu, Israel juga berusaha melemahkan struktur kepemimpinan dengan menargetkan tokoh-tokoh penting. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam jangka panjang, bukan hanya menghentikan serangan sesaat. Jika dilihat secara umum, Israel memiliki keunggulan dalam teknologi militer dan sistem pertahanan, seperti kemampuan intersepsi rudal. Namun, Iran masih mampu melancarkan serangan secara konsisten, yang menunjukkan bahwa mereka belum kehilangan kemampuan tempurnya. Artinya, konflik ini berada dalam kondisi yang cukup seimbang, di mana kedua pihak masih memiliki kapasitas untuk terus bertempur. Belum ada tanda-tanda bahwa salah satu pihak akan benar-benar unggul secara mutlak dalam waktu dekat. Dampak konflik ini sangat dirasakan oleh warga sipil, khususnya di Israel. Sirene peringatan sering berbunyi, dan warga harus siap masuk ke bunker dalam waktu singkat. Aktivitas sehari-hari terganggu, termasuk sekolah dan pekerjaan. Selain itu, tekanan psikologis juga meningkat karena ancaman serangan bisa datang kapan saja. Meskipun demikian, sistem darurat masih berjalan, dan negara tetap berfungsi, meskipun dalam kondisi yang tidak normal. Amerika Serikat memang tidak terlihat langsung di garis depan, tetapi tetap memainkan peran penting. AS memberikan dukungan dalam bentuk sistem pertahanan, intelijen, dan koordinasi militer.
Namun mereka memilih untuk tidak melakukan serangan langsung terhadap Iran. Keputusan ini diambil untuk menghindari eskalasi yang lebih besar, yang berpotensi melibatkan lebih banyak negara dan memicu konflik global. Reaksi dunia terhadap konflik ini cukup beragam. Negara-negara Barat umumnya mendukung Israel, sementara Rusia dan Cina menunjukkan posisi yang berbeda. Negara-negara lain, termasuk di Asia, cenderung mendorong deeskalasi dan menjaga stabilitas. Di sisi lain, dampak ekonomi mulai terasa, terutama pada sektor energi. Harga minyak mengalami kenaikan, dan ketidakpastian global meningkat. Di tengah tekanan militer dan politik, Iran tetap menunjukkan sikap yang tegas. Mereka tidak mundur dan terus melanjutkan operasi militer sebagai bentuk perlawanan. Ini menunjukkan bahwa Iran masih memiliki daya tahan, baik dari sisi militer maupun strategi. Bagi Iran, konflik ini bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga soal posisi dan pengaruh di kawasan. Jika dilihat secara keseluruhan, konflik Iran dan Israel saat ini masih berada dalam fase yang sangat dinamis. Israel memang memiliki keunggulan teknologi, tetapi Iran masih mampu bertahan dan melakukan serangan balasan. Belum ada pemenang yang jelas, dan yang paling penting, dunia saat ini sedang mengamati dengan sangat hati-hati. Karena satu langkah yang salah bisa membuat konflik ini berkembang menjadi krisis global yang jauh lebih besar. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.